Hai guys, welcome back to our channel Chilla World. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol, bikin konten podcast yang namanya judul podcastnya judulnya Spotting Podcast di ruang meeting. Kita bajak uang kantor, Bung. Kali ini kita mau bahas tentang ngapain aja sih selama WFH, selama kita di rumah aja karena himbauan pemerintah yang mengharuskan kita PSBB. Udah sebulan ya? Udah hampir sebulan, ya. Udah sebulan malah kayaknya. Udah sebulan ya? Sebulan lebih sih kayaknya. Udah sebulan lebih. Kalian kan kita kan masih kerja nih ya, masih kayak ya kerja sehari enggak, hari kerja ya gitu. kita masih Terus kalau misalkan di rumah aja tuh biasanya ngapain sih? Kalau Robi, cowok nih biasanya ngapain di rumah? Gua melakukan apa gitu? Gua masih kayak melakukan hal-hal positif ya guys, maksudnya jangan yang enggak gitu ya. Kalau di rumah gua jatahnya nyapu ngepel setiap pagi. Jadi paling kalau sekarang lagi Ramadan habis sahur biasanya nyapu ngepel dulu, udah bersih, gua tidur lagi tuh. Tidur sampai sebangunnya anak gua. Anak gua biasa bangun jam 7:30 tuh. Biasanya mandiin, biasanya lebih sering gua. Habis itu ngasih makan anak gua ibu-ibu banget ya. Iya. Jadi kayak ini ya, dunia terbalik ya Anda ya kayak. Abi nih gua masak. Okay. Bini gua masak buat nanti buka, cuma buat makan anak gua tuh biasa bikin sayur gitu. Sama mandiin tuh biasa gua pakein baju udah gitu. Udah selesai udah habis itu ya kalau anak lagi diem gua bisa main game, kalau enggak biasa nonton sih. Oh, Nonton pasti ya lebih sering kita nonton. Kalau misalkan kayak Ciorsa gitu. Lebih hal-hal apa gitu ya? Iya, gue denger lu jadi babu ya dulu. Iya. Kayak kita lebih sering bersih-bersih sih ya kayaknya ya. Lebih bersih-bersih. Iya, gue biasanya enggak megang anak, gue cuma nyapu ngepel kalau jam kerja biasa. Nyapu ngepel berangkat kerja. Karena virus ini kan menganjurkan untuk kita lebih bersih. Betul. Ya kan. Jadi kita yang mumpung di rumah aja kayak membuang yang tidak perlu, membersihkan yang sela-sela yang tidak tersentuh selama ini gitu kan ya. Iya, betul. Kalau Ciorsa tuh ngapain aja tuh? Sama, gue juga, tapi gue nggak nyapu sih, gue biasanya nyuci piring. Sehari 3 kali. Cuci piring sehari 3 kali. Nyuci piring. Kayak minum obat ya Bu. Nyuci piring gue juga nyuci piring sih. Kalau nggak sehari 3 kali tuh sakit ya Bu. Sama ini dia curhat dari babu, gue pikir nyuci baju. Enggak, jadi kan banyak lumayan lah. Berapa keluarga kayaknya sih? Warganya cuma dikit deh Bu. Warga lu berapa sih di rumah lu? Cuma berlima lah. Nyokap, bokap, kakak. Berlima sama peliharaan ya? Ipar. Enggak, kalau sama peliharaan nggak berlima dong ya, jadi 10. Banyak ya? Anjing banyak ya? Iya. Waktu itu ini udah berkurang nih kucing gua. Kucing? Iya, kan tadi kalau ada kucing gua tuh jadi ada. Lu ada anjing sama kucing? 11, iya. Lu cat and dog? Kok bisa gitu ya? Bisa emang aja. Emang nggak berantem? Nggak berantem? Apa cuman di film aja mereka berantem? Nggak berantem sih. Si kucingnya itu. Oh iya, sebenarnya sih anjing gue malah suka nyari-nyariin. Sebenarnya kayak di film aja gue liat vlog-vlog orang yang melihat kucing juga sama ada anjing juga. Kalau lu tahu kucing yang Saewon namanya apa namanya ya? Itu Korea dia orang. Iya, Korea. Iya. Oh. Dia melihat kucing tipe Munchkin gitu. Tapi ada anjing juga di rumah, anjingnya lebih banyak malah bersahabat gitu sih ya. Iya. Kita malah jadi terdoktrin dari film dari ini kayak kucing musuh sama anjing, tapi kayaknya kenyataannya enggak ya. Enggak, karena kalau misalkan nih kucing gua kan kucingnya itu sebenarnya kan kucing liar kan, tapi emaknya beranak. Iya, satu beranak di rumah gua kan. Nah, anehnya nih biasanya kan kalau kucing tuh dibawa hijrah kan habis itu kan. Nah, ini enggak. Enggak balik lagi, sama sekali enggak dikeluarin. Terus sama sekali nggak mau keluar nih kucing, nggak berani keluar. Berarti kalau pas lagi lu keluarin tuh dia megang pintu, jangan dikeluarin. Langsung kabur, buka gitu? Sedikit aja tuh dia langsung kabur nih, kayak gitu pokoknya. Oh gitu? Iya. Lu gak punya peliharaan di rumah? Gue pengen melihara kucing sih, cuma gue nunggu keuangan. Kayaknya lu yang jadi peliharaan. Enggak sih? Gue pengen mentua gue sih. Enggak. Gue ada niatnya kucing, tapi gue nunggu keuangan dunia stabil lah. Ya, kayak lagi ngambil. Iya, lagi pandemi gini emang.
Rencana kalau nggak ada pandemik tuh tadi udah sebelum puasa mungkin udah mau pelihara kucing, tinggal nyari kucingnya mau beli yang mana atau ada channel apa. Kucingnya Jangan belilah, adopt aja. iya. adopsi. Kucingnya mau nggak diadopsi sama Adopsi. lu, Bob? Dari kemarin banyak yang datang kucing ke rumah gua, cuma Iya, kucingnya lu udah ambil gede. aja. Kucingnya udah gede, gua mau kucing masih kecil. Oh, biar nurut. Mau ya. nggak nanti kalau ada yang melahirkan lagi kucingnya di rumah gua bawain? Tapi nggak mau kucing kampung. Banyak Ya, maunya ya. ya. Iya emang baik maunya. Terus nih ya, ngomong-ngomong nih soal pandemik ini, kita udah ya cukup ya bahas kucing-kucing. Tapi cukup Kucing-kucing, menarik iya. sih kucing dan anjing. Iya, tapi Tapi- ini kan ya udahlah. Tapi aku nggak suka hewan, gimana dong? Gitu? Iya. Oh, suka. Enggak, Why? lebih Lu geli bukannya hewan- melihara hewan. buaya di rumah? Buaya darat gue Iya. ular Iya. kadal gue Iya. Si Romi. buaya darat gue ada tuh. Iya. Gue pelihara Oh, apa gede. gitu. Apa tuh namanya, kalau misalkan pandemik ini kan mengharuskan kita di rumah aja tuh, ternyata ada nggak sih skill yang selama ini kalian baru tahu, kalau kalian baru sadar gitu kalau ternyata gue bisa ya masak, gue betah ya di dapur gitu. Kalau misalnya kayak gue kan selama hidup nih jarang lah masuk dapur gitu, kayak masuk dapur ya udah masak mie udah selesai gitu, nggak betah berlama-lama gitu. Emang lu kalau ngambil makan di mana? Nggak di dapurnya, Oh, di ada ruang makan. ruang makan aja. Lu cuci tangan di mana? Cuci tangan di wastafel, Di dapur nggak? di dapur sih. Nah, lu berarti masuk dapur. Iya, maksud gue nggak berlama-lama. Ya, gitu, dapet cukup juga. gitu. Gue tahu, gue Iya, ada. Kalau gue sih sekarang jadi kayak betah gitu, kayak explore bumbu dapur. Gue agak ada kemajuan, gue paham mana ketumbar, merica gitu. Wow. Gitu, sekarang gue jadi lebih Mana tahu gitu. mana kan. jahe, mana selai. Iya, bukan. Mana jahe, mana kunyit. Lengkuas. Lengkuas Jadi juga. udah daun Apa sih salam, kalau- daun jeruk tau lah Kalau sekarang tanpa dipotek. bikin gitu ya. seblak pakai apa dah? Kencur. Kencur. Mana jahe, mana kencur biasanya. Iya. Harus dicium tuh. Mana daun salam, mana daun jeruk tuh harus dicium tuh. Iya. Nah, kalian tuh ada nggak Soalnya ternyata mirip-mirip. ada bakat terpendam gitu yang ternyata tahu Ini, Cu. apa bersih-bersih jadi Kalau lu ngomong kayak gitu masalah masak tuh gue inget kata mertua gue. Apa? Bokap mertua gue tuh bilang ke bini gue kan bilang ya aku nggak bisa masak nanti kalau udah nikah gimana. Bokap mertua gue tuh bilang ke bini gue suatu saat pasti bisa, cuma masalah waktu aja. Iya. At the end bisa. setelah gue udah 2 tahun nikah bisa masak banyak At the end gue Bisa tetap masak, nggak bisa ya? masak. yang enak. Enak. Oke. Ya lu baru Iya. nikah belum ada setahun kan? Enggak, Udah, masalahnya anjir. dia Oh, udah udah ya? udah masuk Udah dapurnya ya? berapa lama? Gue baru gue karena ya gue mau ngapain lagi gitu kan. Gue 2 tahun bini gue apalagi semenjak WFH ini masakan makin banyak dan gue ini enak-enak aja udah makin bisa masaknya gitu. Oh. Jadi gue sekarang dapur jadi berat harus diisi tapi pemasukan Iya, sedih ya pandemik ini betul. motong keuangan. income, Mm-mm. tapi outcome-nya lebih besar, Lebih besar, karena di rumah bahan-bahan mulu. segala macam mahal. Karena di rumah mulu kan. Iya. Kemarin juga sama gue bilang gue masih masuk PSBB kok masih masuk mulu. Ya kita di rumah mulu juga kan butuh pemasukan. Di rumah mulu kan nggak ada kulkas yang Iya. ternyata supply-nya bisa ada apa aja kan harus diisi juga kan. Ada Mau di nggak rumah kalian aja. skill yang baru kalian tahu Gue ada. apa? Gua ya lu tahu padahal gue bisa masak gitu kan. Cuma kan sama ini yang kalian tahu dan gue tahu sendiri kan kayak masakan utama gitu kayak misalkan nasi goreng DKK gitu-gitu dah. Sambal kentang ataupun semacam gitu dan ternyata gue baru tahu gue bisa bikin kue, Cuk. Wih, nggak pernah bagi-bagi. Iya, Belum bau belum dong. belum Iya. di approve itu. Udah habis. Belum Jadi- di approve, kita harus coba dulu ya. Justru gue lebih suka masak manis-manis dibanding Manis-manis asin. manis-manis Gue tuh nggak bisa sih. kayak manis-manis kayak pancake western tuh suka bisa apa pernah masak cuma kayak kemarin kan bini gue bilang lagi gini ya apa kita nyetok kue aja gitu daripada beli di luar kan. Cemilan, Kayak stok takjil gitu kan. Ya udah emang mau apa? Soalnya yang bikin gue pikir tuh tadi awalnya kita discuss mau membantu aja ternyata dari awal pas praktiknya gue sendiri anjir dari motong kentang. Akhirnya bikinlah risol kentang wortel gitu kan. Gue bikin itu mana capeknya motong kentangnya doang semua wortel kotak-kotak itu capek banget anjir. Terus ternyata gue bikin liat YouTube lah gitu kan ngeliat yang gini-gini enak anjir. Sampai-sampai yang bikin gue mes adalah
kata bini gue kan keluarganya dia adik-adiknya sama bapak ibunya kan gak suka risol kentang, sukanya risol bihun. Ternyata suka, abis gue kasih abis ternyata dalam sekejap. Boleh lah. Iya, Itu sekali bisa lah ya. bisa ini loh, bisa dimanfaatkan untuk Karena pendapatan kalau Anda mau kreatif. komennya ada ipar gue tuh yang itu dia nggak suka risol kentang karena biasa orang jual tuh risol kentangnya tuh kayak misah-misah Kenapa gitu. nggak dijual aja, Pak? Iya capek pak. Ya kan Iya juga sih, lumayan cuma untuk ganti yang iya sih, hilang. cuma kayak masak sejauh ini cuma buat satisfied diri sendiri sih atau enggak buat kayak teman gitu. Jadi kalau buat masak Hobi buat ya? dijual kayak belum kepikiran ya, kayak gue bikin makaroni skoto waktu itu ya. Gue Iya, bilang ya gue jual belum kepikiran aja. sih. Iya Sekarang jadi tuh manfaatin lah ya untuk pandemik, ya makanya itu yang banyak orang yang harus melatih kreativitas untuk kan BTW kalau lu beli risol kan kentang wortel tuh kan biasanya kentang wortelnya ya gimana ya, masih utuh gitu kan. Nah keluarga mertua gue nggak suka, keluarga ipar gue. Nah kemarin tuh gue bikinnya emang gue juga sukanya gitu, melted. Jadi kentangnya itu gue cacah, gue hancurin ketika udah mau mateng, kentangnya udah lembek, gue hancurin tuh kentang-kentangnya, jadinya kan dia kayak kental kan. susu tambah susu. Enggak, kalau nah ternyata pas gue liat di YouTube kebanyakan orang kalau bikin kayak gitu ternyata tambahin maizena. Emang. Kalau ini katanya salahnya nggak usah ditambahin maizena, kentangnya aja lu udah mau matang lu ancur-ancurin, itu bikin kental sendiri. Ternyata benar kental. Dan itu sesuai dengan ekspektasi gue, dan gue nggak nyangka ternyata pas gue bikinin katanya lah kamu bagi mama, iya kan pada nggak suka. Ah yaudah udah di ini, ternyata habis gue tinggal sholat doang 3 rakaat balik-balik risol udah habis. Itu sih yang gue buat ternyata. Gue mau bikin lagi sih nanti. Kalau gue saran sih mendingan lo jual aja buat ya kalau emang menurutnya banyak yang suka ya. Atau lo jual frozen. Circle gue udah ada yang jualan gitu sih, si Renata tuh. Dia jualan kue-kue gitu kan, si ayam-ayam sama risol, kayak gue belum bakat sih. Lo jual aja depan rumah ya kan. Banyak, dulu kan nggak depan ini. rumah gue banyak yang jualan. Takjil, iya. Pas mau buka. Rumah gue masih Ngisi waktu baba kosong- cuy. Ngisi waktu kosong Rumah gue juga. masih baba, jadi PSBB tuh di wilayah gue nggak berlaku. Ya Banyak justru jualan. bagus dong ya, masih ada yang berkeliaran ya. Cuma dari dulu. Oh ya itu gimana ya komennya, bagus apa enggak ya, bingung. Maksudnya ada yang beli ya, terus ada yang beli. Nggak sesepi di sini, Jakarta enggak. Wilayah gue Jakarta masih gimana? baba. Kalau gue sih, kalau sebenarnya yang paling bisa dieksplor tuh sebenarnya masak kan, Iya. tapi di rumah gue ada supplyan maaf, ada Ya, tukang sayur. ada keluarga kan. Oh. Maksudnya ya mereka juga mengambil alih dapur, jadi gue tugasnya makan aja. Itu antara dia mengambil Oh alih berarti dapur. skill baru makan ya? Iya, makan udah Oh bisa. makan. Kayak Nggak, itu maksudnya antara- makan lebih banyak dibanding Antara biasanya. keluarga lu yang mengambil alih dapur atau keluarga lu takut lu yang ngambil alih dapur. Jadi kayak keluarga lu aja yang ngambil alih. Gitu. Terus Tapi bener sih, masak itu kan capek kan. Iya. Jadi gue rasa kita tuh harus menghargai yang nggak masak, tuh harus menghargai yang masak. Dan Iya, gua kita harus pribadi- makan. Harus makan. Terus Jangan kalau makan misalkan luar. emang rasanya tuh cuma mis-mis sedikit, ya udahlah, jangan Iya, terlalu banyak protes gitu kan. Iya sih, Nanti- bener. nanti Kalau jadi udah malas masak bener masak. sih. Kalau lu di komen anjir lu udah effort, terus lu di komen capek. dikit anjir kesel sih. Capek, kesel. panas, gerah tuh masak tuh males. Iya. Kesel sih. Terus yang paling penting adalah jangan membuang makanan. Iya, Ya betul. kan? Apalagi Iya, di lagi saat zaman lagi susah. kayak gini lebih baik kalau emang Malah lebih baik kebanyakan kalau ya update makanan bagi-bagi sih lagi aja. kayak gini sih. Kalau misalkan update sih gue no comment ya, karena itu hak mereka Iya ya sih. untuk update. Ya. Cuman- plus minus lah. Sebenarnya sih nggak banyak sih, banyak hal yang harus bisa dilakuin gitu, nggak usah diratapi. Iya. Diratapi banget sih enggak sih, maksudnya nggak usah diratapi. Kita tetap harus move on. Ya justru kan digali-gali kemampuan lah di saat kayak gini tuh, apa sih yang harus dilakuin lagi kayak gitu. Tapi BTW masalah masak, ada mood nggak lu yang bisa merusak masak lu? Maksudnya, gue kan Kalau lu- jadi nggak masak. Ya oke. Gimana tau? Enggak, kalau gue pribadi kan gue mau masak mood gue bakal rusak, atau gue nggak mau masak kalau tuh wastafel berantakan. Wastafel ada isi, gue nggak suka karena gue tuh tipe orang masak abis ini gue tuh kayak multitasking ya, mungkin bisa dibilang ya. Jadi kayak gue masak udah selesai nih, gue misalkan blender nih terus kan blendernya kotor kan, habis itu kan habis blender isian blendernya gue tumis kan, katakanlah gitu kan. Sambil nunggu tumis kan lama dong. Nah gue biasanya langsung gue cuci, jadi gue sukanya bersih gitu. Pas udah selesai tuh dapur bersih kayak gitu, gue jadi sambil nunggu daripada gue berdiri doang atau ngapain, mendingan gue cuci yang udah kotor kayak gitu. Nah gue tuh kayak gitu, makanya kalau gue mau masak gue selalu bilang, bini gue juga tahu, keluarga gue juga tahu,
wastafel harus bersih, jangan kotor. Sebisa mungkin tuh kayak gitu, gue nggak suka tuh kalau masak. Jadi mager gitu kalau masak wastafel kotor, cuy. Kalau gue sih selama memang nggak ada makanan, nggak ada yang masak ya baru masak lah. Nggak peduli mau kotor Iya, kayak gue mau juga apa. masak. Yang penting bahannya masak kayaknya ada. untuk diri kita sendiri ya. Iya, yang penting bahannya ada. Karena takutnya nggak cocok sih mas. Iya, karena Terus nih ya, selain masak yang kayak kalau udah bosan masak terus kayak ngapain aja gitu. udah bosan ngapain aja. Maksudnya kayak misalkan kalau misalnya kayak cewek-cewek sih kayak sukanya nonton gitu ya. Iya. Kayak nonton series gitu yang kan kalau kita selama kerja kan sibuk ya, nggak sempet deh nonton series kayak satu episode ya udah gitu. Paling sebelum tidur menjelang, apalagi kalau misalkan kayak Korea itu kan 1 jam gitu durasinya, 1 jam lebih. Kayak kalau untuk sehari-hari ngabisin satu season gitu, untuk ngabisin 1 season Bisa. itu susah sih ya kalau kitanya kerja normal. Mungkin kayak WFH kan kita lebih banyak menghabiskan waktu Betul. di depan TV. enggak, di depan handphone, mungkin layar handphone. Oke, gue masih di TV sih, gue download sih. Kalau Oh, berarti lu nonton di HP ya? Iya, di handphone aja. Hmm. Kan scrolling Instagram segala macam. Oke. Itu mau ada film yang itu enggak, yang yang gimana ya? Rekomen. Yang bukan rekomen, yang Terkesan. berkesan gitu untuk Berkesan. kalian, film series dari mana aja terserah. Yang paling berkesan yang nggak ada matinya lah, kayak lu harus nonton ini walaupun itu film lama tapi dia worth it sih untuk ditonton kayak gitu. Ada nggak menurut kalian yang Gue mau ngasih memorable lah, dibilang memorable? Gue mau ngasih yang unfamiliar sih sebenarnya sih. Kalau familiar sih udah pasti GOT sih. GOT tuh sampai gue bela-belain besoknya kerja, udah 1 episode lagi. Terus 1 episode lagi, padahal udah jam berapa? Udah 1 episode lagi yang sampai paling akhirnya. memorable yang Iya. kalian tuh Tapi gue mau cari yang harus, lain sih. orang itu Kalau harus GOT terlalu nonton. familiar untuk banyak orang. Gue yakin Menurut pasti common people GOT favorit mereka sih sepanjang masa. Buat gue mungkin yang masih fresh kali ya. Buat gue pribadi ya. Drakor sih. Drakor. Apa Ada tuh? Legend of Blue Sea. Kenapa? Itu yang main si Lee Min Ho. Sama ceweknya gue gak tahu. Kayaknya siapa. Legend of Blue Sea Si belum Suzy terlalu bukan lama sih? ya. Udah cukup lama sih, berapa tahun yang lalu sih? Suzy. Bukan ya? Bukan, Suzy masih vagabond. Oh, vagabond. Ceweknya yang main itu juga, My Love from the Start tuh yang main Nikit, yang dia itu remake sama Nikita Willy tuh yang main. Itu drakor ya? Itu Drakor, tentang apa tuh? drakor. Itu tentang percintaan Putri Duyung dan manusia. Oke, Kenapa gua agak halu ya kayaknya ya. Iya, Apa ternyata ada Putri Oh, Duyung iya. di dunia ini. Putri Duyung ternyata ada di Putri Duyung itu sebenarnya menurut Anda ada? Putri Menurut Duyung. Anda pribadi ada? Gue rasa sih kayaknya sih Putri Oke. Nah, Putri Duyung nggak ada lah. Nggak ada Tapi lah. ada ikan duyung. by Ada the way. ikan ya. duyung ada Maksudnya ada Putri ikannya. Duyung Putri yang Duyung nggak manusia, ada, setengah malah manusia, di setengah Drakor duyung itu gitu. Putri Duyungnya ditemuin di Ceko atau di mana ya, di luar negeri justru, ternyata bukan di Korea. Cuma kenapa gue suka itu adalah tadinya tuh gue denial buat ngapain sih, karena itu kan rekomen bini gue ya, nonton itu tuh lucu banget, karena kan dia tahu Lucu. gue suka Drakor kalau yang lucu atau enggak yang tapi fantasi. gue agak-agak Atau enggak yang fantasi. kurang apa ya? Apa kalau lucu? Kurang nyampe gitu kalau mereka ngejokes tuh kayak Lu nonton Oh, juga gue kan? nyampe sih. enggak kan ya pasti kan drama-drama itu kan Mirip-mirip menyelipkan lah ya. jokes gitu, tapi gue kayak pas dia ngejokes tuh kayak hah, Masih lu nyampe ngapain lah. gitu, gue nggak tahu, gue nggak nyampe Masih gitu. nyampe Tapi lah, gua nggak kecuali ngerti. kalau jokesnya American yang tipenya kayak gitu, itu gue beberapa pasti ada yang nggak nyampe nih. Oh, oke, ini lucu ternyata. Buat mereka lucu tapi gue nggak. Cuma itu tadi gue denial banget. menurut kan, mereka lucu ngapain. tapi gue enggak, berarti lu nggak nyampe. Iya nggak nyampe, kan gue bilang nggak nyampe. Tabuk lu. Gue denial tadi gue, bini gue ngasih ini ngapain sih, pas gue nonton pertama-tama, gue sambil main HP kan, nggak lucu, nggak seru. Ternyata pas nonton, lucu juga ternyata, sampai gue bela-belain, bini gue udah tidur, anak gue udah tidur, gue masih nonton sampai jam 2. Sampai gue pas bini gue bilang, "Lu belum tidur, besok aja." Gue sampai diomelin. Langsung matiin TV. Legend of Blue Sea itu bagus sih. Itu itu fantasi Lee dan Min Ho sih. romance Menarik sih, komedi menarik. itu bagus tuh, lucu sih. Gue sampai di YouTube gue nonton lagi yang funny moments-nya sih, funny scenes. Itu lucu Pasti sih. di film itu Lee Min Ho-nya jadi orang kaya.
Lee Min Ho-nya jadi mantan orang kaya, tapi dia kaya juga sih. Kayak. J- Karena jadi Lee Min Ho jadi udah penipu. potongannya emang orang Iya, kaya orang sih. kaya. Dia nggak bisa dibuat miskin sih, udah default ya kayak gitu. Nggak bisa jadi orang biasa gitu ya. Nggak cocok. Bukan nggak bisa, dia nggak cocok. Iya sih, kalau emang. dilihat kan di film- Dia pakai jas aja udah orang kaya nih udah. Walaupun jasnya nggak mahal Nggak ya. mahal, dia udah potongannya udah orang kaya lah. Pantes Gitu. gue kalau pakai jas angka Nggak, resepsionis oke, sih. bye. Oke, lanjut. Kalau Ciorsa, Kalau karena dia udah drakor, gue juga drakor deh. Sebenarnya gue nggak terlalu suka. Sudah saja saya drakor ya, udah sih. Karena gue sebenarnya lebih suka film Korea, film. Dibanding series. Iya, karena kalau series itu kan panjang seperti yang sudah di. Iya suka sih. yang lama ya, maunya cepat selesai. Iya, cuman waktu itu tuh bener-bener yang kayaknya nih film nih kan kalau Korea biasanya percintaan gitu-gitu lah ya. Nah ini tuh beda, percintaannya tuh kayaknya hampir nggak Sedikit. ada deh, Hampir hampir nggak nggak ada. Dan ini sangat relevan lah sama kita karena kita kan masih kerja kan. Oke. Ini tuh tentang dunia kerja. Gue nggak tahu sih ini cukup populer apa enggak. Karena ini di TVN. TVN itu kayaknya bukan TV nasional ya mungkin ya atau apalah kayaknya sih di sana tuh Tapi bukan yang Crash Landing sebesar on You juga serialnya di TVN. TVN ya. Berarti dia mungkin udah semakin Udah besar semakin ya. maju kayaknya. Tapi Iya. walaupun kayak Sending Only dari Netflix kan sebenarnya originalnya. Original Netflix sih enggak ya kayaknya. Ya. Enggak. Oh, oke. Dia TVN sih. Langsung Oke, dari oke. Korea langsung bukan. Atau itu TVN, TV Norea kali. Dari Korea, Korea. TV Netflix kali kayaknya ya. Iya. Gak tau dah ya. Apa judulnya? Judulnya Misaeng. Ini sayang. Misaeng. Nggak tahu sih itu mungkin bahasa Korea kali ya. Ada itunya kalau di Inggrisnya sih Tentang? An Incomplete. Incomplete apa? Kalau nggak salah An Incomplete Life ya kalau nggak salah. Itu lupa deh. Nah itu tuh ceritanya memang tentang dunia kerja. Jadi ada satu orang yang main tuh Im Si-won kalau nggak salah. Itu personil. Sendiri berarti mainnya. Pemeran utamanya maaf saya Iya, salah. enggak kalau main berdua kan berarti Im Situ. Oke. Oke. Oke, dia boy band gitulah ya. Oh gitu? Personilnya Zigas. atau Kali lu bisa. hatiku. Zigas. Aduh, Oh, Zigas ya. Kalau yang jangan asal kalau yang nyebut, Pak. ditangkap, kalau yang ditangkap Oh bukan, narkoba itu mah ini asisten. Zivelia, Oh, itu Zivelia. Zivelia. Kayak aja. Aduh, nanti diomelin dah sama fans-fans. Tahu Mendingan lu, minta maaf tahu dulu lu. dah, Pak. Ya apa gua enggak tahu boyband apa tadi emang. ZA tulisannya terus titik 2 A. Jadi apa tuh bacanya? Iya. Zea. Ya kali ya, gitu kali. Dia ya. Gua nggak biasanya tahu kalau Oh. titik 2A gitu kan ada kayak EXO gitu loh, ada Oh, ada gitu ya? gitu-gitunya apa sih? Extraordinary. Sub-subnya gitu kali ya? Iya. Ya nggak ngerti deh, gue sih sebenarnya nggak itu cuma info doang sih. Oke, info doang. lanjut. Bukan itu poinnya kan. Ceritanya? Tuh dia tuh dia meranin jadi dia sebenarnya mau jadi pemain Go, tau kan catur Jepang gitu ya Go itu. Oh, yang bulat-bulat ya? Iya. Hitam putih ya? Yang Otelo putih-putih. ya Pak. Itu putih Otelo dong Pak. Otelo. Nggak nyampe. Oke, lanjut. Oke, pokoknya permainan Go itu mungkin nanti si editor bisa memberitahu Go itu kayak apa. Nanti kita kasih tahu ya Yang biasa editor gue mainin. Pokemon Go. Bukan Oke. ya? Oke. Ya udah, pokoknya intinya dia gagal deh mau jadi pemain profesional gitu kan. Terus dia harus ke dunia Kerja. nyata nih jadinya kan. Nah, tapi bekal dia kan cuman ijazah SMA, sedangkan kan kalau Korea itu kan persaingan tinggi ya, harus kuliah lah apa segala macam. Nah terus sampai akhirnya dia masuk ke satu perusahaan bisa rekomendasi by KKN gitu lah ya, bisa Oh, masuk. person, oke. Tapi di situ dia Nepotisme. sebenarnya kan awalnya nggak bisa apa-apa, tapi dia itu jadi kayak ada MT-nya gitu lah ya, MT-nya gitu. Dia bersaing sama orang-orang yang Orang yang lulusan terbaik gitu, tapi dia tetap bisa masuk dan dia berusaha gitu loh. Dia tidak menyerah untuk justru kekurangan dia dibandingin yang lain ada kelebihan dia dan dia terus mengusahakan itu sampai akhirnya dia bisa. Tapi sayangnya karena keterbatasan sistem perusahaan yang pasti harus ada sarjana lah atau apa gitu-gitu lah, akhirnya Terus dia tetap nggak bisa jadi karyawan tetap gitu. Ya, itu kalau tuh, nggak itu salah penting Nah sih, gitu, itu penting. tapi kayak akhirnya relate ya sama kita ya. itu bagus sih menurutku, itu sangat bagus. Terus dia seharusnya kan bersaing kan, awalnya bersaing tapi akhirnya lama-lama Berteman. ya saling
saling membantu gitu lah. Untuk bangun perusahaan. Untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas lah ya kali ya bilangnya gitu atau apa ya. Gue udah agak lama sih ini. Itu tahun berapa itu? Kayaknya 2014. Ada romance-nya? Mungkin 2014 2014 kayaknya. Ditonton Mungkin. sekarang kayaknya masih cocok ya, masih kayak itu kayaknya ceritanya nggak mati ya. Maksudnya Ada romance-nya nggak? Relevan, relate semua. Kalau Sampai menurut sekarang gua, malah lebih kalau kayak gitu. Iya, kalau menurut gue sih nggak ada ya. Nggak ada romance-nya? Nggak ada. Kalaupun ada tuh benar-benar samar sekali lah. Nggak menonjol gitu. Iya, benar-benar dia fokus sama si Ceritanya, masalah masalah kerjaan, masalah dunia kantor. kantor. Jadi tuh kayak itu tuh benar-benar relevan banget sih, benar. Apalagi ya sekarang tuh jangan Sekarang menyerah. makin, iya. Kalau kita lagi nggak ada kerjaan tuh, Masif berarti. Ya, toh jangan. ya. Terus pokoknya dia kasih nilai-nilai lah yang perlu sebenarnya lo. Untuk dunia kerja. Iya, kayaknya kurang lebih gitu deh. Cuman gua udah agak lupa sih. banyak nilai yang banyak Yang bisa diambil lah. nilai yang bisa Kata-katanya diambil. juga bagus sih menurut gue sih. Kok ya kata-katanya? Iya pak. Kan pakai subtitle. Maaf ya minumnya. Mana P-body pucuk. Kalau lu? Kalau gua sih yang paling berkesan Money Heist. Nah ini nih yang gue pengen tonton nih, banyak yang bilang bagus katanya. Emang bagus betul? Bagus banget sih. Dulu itu film Season udah berapa dulu season itu sih? seri Udah tamat ya? part 4. Oh, tapi season- belum tamat nih. Katanya sih mau ada lagi lanjutan. Udah season 4? Belum. Iya udah Satu season berapa episode? Episode pertama 13, yang lain 8. Oh, oke, cukup banyak. Dan kalau film luar gitu kan nggak selama drama Korea ya. Jadi cuma berapa menit, nggak sejam aja kayak kurang gitu. Terus iya, jadi 450-an. tuh ceritanya ini tentang perampokan. Dan perampokannya tuh di otakin Didesain. direncanakan. Direncanakan tuh sama disebutnya profesor, dan itu tuh Oh, oke. benar-benar apa sih, nanti tuh kalau misalnya kalian nonton itu tuh kayak ih gila ya, sedetail itu gitu dia merencanakan perampokan itu, sedetail ini. Dan ini tuh film tadinya untuk ini tuh series film untuk di Spanyol aja tadinya, film lokal. Ini Spanyol. Iya. Lah bukan yang main atau film orang Hollywood ya? Atau enggak? Enggak, ini semua orang Lokal? Spanyol. The Professor kayak mukanya gue kenal deh. Pernah main film yang lain kayaknya. Pokoknya ini tadi film di Spanyol aja. Iya, di Tapi original bangun, Netflix. dibeli sama Netflix. Oh. Semenjak dibeli sama Netflix, mereka tuh boom gitu karena Semua orang iya, di semua pas dunia ya. mereka juga sampai kaget karena Dunia. tadinya di part 1, part 2 itu mereka udah pengen stop. Pengen stop, ternyata peminatnya banyak. Makin dia sampai loh. mengalahkan Stranger Things kalau nggak salah. Iya, dia lagi ini banget Iya, booming dia banget lagi, kalau gue. makanya karena makanya dia ya karena permintaan gitu, karena dia juga nggak nyangka kalau dibeli Netflix bakal selaku itu. Makanya dia bikin lagi dan tapi ceritanya nggak bosen. nggak dan Nggak monoton. ada gitu kan. Biasanya kalau ada yang laku nih, misalnya ada yang laku kayak di Indonesia lah gitu, sinetron diperpanjang Iya. tapi ceritanya makin halu gitu. Ya, tukang Kalau- bubur naik aja iya. jadi ngomongin masalah pernikahan. Kalau ini tetap pada konsepnya gitu, kayak dia emang tentang perampokan dan punya tim banyak gitu. Dia tetap pakai itu. Itu sih kalian harus nonton sih untuk mengisi waktu kalian di Nah, rumah aja. film-film kayak gitu nggak, kalau misalnya mau pintar banget, bisa nggak sih dipraktekkan ke dunia nyata gitu maksudnya? Ada Jadi terinspirasi sama orang gitu takutnya. ada kasus gue lihat semua wawancaranya sampai ada beberapa negara yang ngikutin, kan mereka pakai dali gitu ya, pakai topeng, pakai jaket merah. Terus mereka tuh ada sampai kayak perampokan pakai itu, ngikutin film itu. Terus Ya udah kayak mereka banyak yang jadi kayak bukan terinspirasi, jadi kayak ngikutin lah gitu. nggak tahu ya, ngikutin bisa dibilang Perampokan. terinspirasi apa enggak ya? Mungkin terinspirasi. Itu yang Jadi gua kayak maksud, ada kok. ide baru gitu untuk Film melakukan. kayak gitu, kayak detektif Conan, menurut gue itu kayak bisa dipraktekin ke dunia nyata nggak sih? Gue wondering aja gitu. Nggak
nggak tahu sih, belum pernah coba soalnya trik-triknya, jadi gue nggak Iya, tahu. iya. Kalau emang kan kalau nyatanya kan kita film-film kayak series kayak gitu kan kayak Money Heist menurut gue tuh nggak dibuat-buat semacam imajinasi belaka gitu, pasti relate dengan dunia nyatanya dan logisnya itu gunakan logikanya pasti nyampe gitu. Nah itu yang gue pikir, nah itu kayak orang-orang dunia itu yang nonton gitu bisa dipraktekin apa enggak? Banyak sih, jadi kayak orang pada praktekin kayak gitu. Udah nih ya, kalian cuman itu aja yang paling memorable. Banyak Udah. sih, cuma kan suruh pilih satu ya. Iya kalau ada lagi, tapi yang benar-benar nggak subjektif ya, maksudnya yang lu apa sih, dari segi semuanya tuh bagus kayak gitu, dari ceritanya oke, kayak gitu ya, tapi nggak mati gitu loh, nggak mati, nggak musiman lah istilahnya, kayak misalnya nggak musiman, kayak misalnya kayak sekarang nih lagi sibuk award merit, The World of Married. Award of Married The World of Couple. Married Couple. Itu kan kayak menurut Itu gua kayak musiman dako Kayak tapi film jadi sinetron Indonesia iya, tuh. kayak gitu kan, kayak Tapi dengan cuman bumbu yang lebih iya, berkualitas sih, honestly. kayak gitu, yang nggak mati lah gitu. Yuh. Cuma kalau gue bisa bilang satu lagi sih, mungkin gue bakal Kalau komen itu? Bates Motel sih. Bates Motel itu Korea juga, Enggak, itu film favorit itu. Film series Hollywood. horor. Gue pikir orang biasa bikin tuh kayak sequel atau enggak, ini kayak prequel. Bayang nggak sih lu? Film yang ini berdasarkan dari film Psycho yang dari tahun lawas 70-an atau 60-an. Berapa ya Min ya? Min. 60-an atau 70-an gitu. Pokoknya film Psycho yang film Psycho yang bagus malah justru malah yang gue menginspirasi film Psycho yang lain tuh judulnya The Psycho ya, film Psycho ya kalau nggak salah, Psycho tahun berapa itu bagus banget. Nah ini dibikin prequelnya gitu loh, maksudnya itu film 70-an tapi seriesnya ada di tahun 2000-an, dan itu prequel tuh, ngerti gak sih? Ngerti. Gue nggak kebayang aja sih tuh ternyata bisa digituin, dan itu filmnya bagus banget tuh, bakal tau. Sequelnya katanya nggak bagus, katanya kurang bagus ya. Psychoji. Itu Psychoji. mochi ya. Psychoji. Iya, lu di situ sih. Jadi ini filmnya Pakai jam tentang udah sih. kalau lu nonton The Split, lu nonton Split tau ya yang film punya 18 kepribadian, Oh, 30. iya. Nah, ini tentang kepribadian juga, tapi justru di film ini adalah si anak yang ternyata punya kepribadian ibunya di dalam situ gitu. Dia jadi punya dua kepribadian ganda, tapi satu kepribadiannya itu adalah justru kayak di kepribadian ibunya, karena ibunya itu terlalu mendoktrin ya istilahnya ya. Terlalu menguasai hidupnya si anak itu, terlalu diatur semuanya. Kayak gitu. Itu film parah banget sih itu. Gue tahu psikologi, ternyata orang bisa kayak gini, dan menurut gue logis sih, menurut gue possible orang bisa kayak gini di dunia nyata. Kayak gitu-gitu sih. Ada sih ya. Kayak gitu kok. Dia jadi Salah banyak case di film itu yang pembunuhan, tapi sebenarnya dia yang bunuh tapi dia nggak sadar. Iya. Bahkan dia lolos lie detector. Dia lolos uji kebohongan karena sebenarnya yang ngelakuin itu tuh bukan dia, tapi justru ibunya. Kepribadian ibunya, Yang kepribadian lainnya jadi bukan ibunya, iya, tapi kepribadian jadi lain. Seakan-akan ibunya yang iya, ngomong gue kan gitu. tahu itu duluan ya. Terus pas gue liat, oh ini prequel dari film Psycho, gue belum nonton sih, tapi gue liat film Psycho. Nah di film Psycho tuh ternyata saking dia cintanya dengan ibunya, ternyata ibunya kan udah mati lama. Saking dia cinta dengan ibunya, justru dia memerankan dua kehidupan, dia dan ibunya, sambil Dalam menjalankan satu diri itu. sambil menjalankan motel yang dia punya gitu. Tadi judulnya apa? Bates Motel. Itu tahun Bates berapa? Motel. Film keluaran tahun berapa? Tahun 2000-an ya, 2010-an itu belum lama ya kayaknya. Masih cukup ini kok, masih Masih nggak lawas-lawas banget lah. Itu di season berapa sih? Udah cukup lama, cuma karena gue Series ya itu ya? cuma gue udah stuck di season 4 apa 5 gitu ya. Belum nonton lagi, tapi itu bagus sih. Itu bagus sih. Oke. Tuh ada beberapa rekomendasi dari film dan series ya. Film dan series dari Kita semua. tim Cila World. Oke. Semoga membantu untuk menemani kalian selama Ya, di guys. rumah aja. Tetap semangat menjalani hari-hari di Kita tengah percaya wabah ini. pandemik ini bisa Iya, cepat selesai. badai pasti berlalu. Iya. Ya, kalau Enggak, ini bilang, pandemi bukan badai.
wabah ini kita sebut badai karena ini hari buruk. Oke. Yang Tapi- pianisnya Kispati. Iya. Oke. Siap. Oke. Iya. Oke guys, tetap jaga kebersihan. Cuci Kalau tangan. di rumah aja jangan lupa cuci tangan. Ya. Bersih-bersih Social tetap distancing. lakukan walaupun nanti wabah ini berakhir, tetap jaga kebersihan. Iya, sampai obat tetap sampai obat jaga ada. jarak. Itu juga harus sih. kita tetap jaga jarak nggak nih? Iya, Jaga tetap jarak. jaga jarak. Kurang Jaga. jauh ya tapi. Ya, kameranya Nggak nggak apa-apa luas lah. kita. Kita kan udah negatif lah, insya Allah ya. Nah, Semoga. Oke, sampai jumpa di voting selanjutnya. see you guys. See you guys.